Baik, selamat pagi. Saya Serena Mariana Lalang Puling dengan NIM 2024-081021. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan basis data untuk sistem tugas akhir kelompok SIF B, yang dimana proyek ini mencakup alur manajemen tugas akhir mahasiswa mulai dari pengajuan topik, bimbingan, sampai dengan sidang. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang pertama untuk use case diagram dan juga spesifikasi use case-nya. Nah, bisa dilihat di sini juga bahwa kami telah mengumpulkan jadi 5 aktor utama dalam sistem kami. Yang pertama ada mahasiswa, lalu dosen, di mana dosen ini mencakup beberapa role, ada dosen PA, penguji, lalu pembimbing, dan juga koordinator, di mana koordinator ini juga tentu sebagai admin. Nah, lalu untuk penjelasannya sendiri bisa dilihat di task pertama itu adalah task pengajuan. Jadi mahasiswa itu akan menginput judul pada bagian sistem pengajuan topik. Nah, di sini topik itu wajib terlebih dahulu disetujui oleh dosen PA. Jadi tanpa validasi dari dosen PA, mahasiswa itu tidak dapat lanjut ke tahap proposal. Nah, lalu lanjut ke task yang kedua, yaitu task bimbingan. Jadi setelah mahasiswa mengajukan topik tadi, lalu masuk ke Sempro, mahasiswa akan mendapat pembimbing dan juga masuk ke log bimbingan. Jadi di sini aturannya, yaitu mahasiswa wajib memiliki setidaknya 8 log bimbingan, yang tentu disetujui terlebih dahulu oleh dosen pembimbing. Jadi baru bisa masuk ke pendaftaran sidang, bisa sidang Sempro ataupun untuk sidang akhir. Nah, lalu masuk ke fase terakhir, ini adalah task sidang. Jadi di task ini koordinator akan memverifikasi berkas dan menjatuhkan sidang untuk Sempro dan sidang akhir. Lalu untuk dosen penguji itu akan menginput nilai hasil sidang itu untuk sidang akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk object role modelingnya atau ORM. Jadi ini adalah bagian rinci aturan-aturan yang uniqueness, dan juga mandatory. Nah, di sini juga sebenarnya cukup kompleks karena kami menambahkan master data untuk mahasiswa dan juga dosen agar alurnya juga lebih terperinci dan juga jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk objek utamanya. Jadi ada 2, ada elips yang full tanpa putus-putus dan juga elips putus-putus di sini. Nah, untuk elips yang full ini itu disebut dengan entity atau entitas. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan lain-lain sampai dengan sidang. Itu adalah entitasnya. Lalu untuk di sini ada yang titik-titik, itu adalah value atau atribut. Jadi di setiap entitas itu memiliki atribut-atribut pendukungnya. Nah, lalu lanjut saya akan menjelaskan untuk hubungannya sendiri. Untuk mahasiswa dan dosen, di sini bisa dilihat ada hubungannya. Mahasiswa memiliki dosen PA dan juga dosen itu menjadi pembimbing akademik dari mahasiswa. Nah, di sini juga ada panah dan juga titik, yang mana titik mandatori ini menunjukkan bahwa setiap mahasiswa wajib memiliki tepat 1 dosen PA, dan sebaliknya juga dosen itu pasti menjadi dosen PA salah satu mahasiswa atau banyak mahasiswa. Nah, lalu lanjut ke proposal dan pembimbing. Jadi proposal ke pembimbing ini dari garisnya di luar. Jadi untuk hubungan proposal di sini juga untuk log bimbingan di sini itu adalah proposal dibimbing oleh dosen. Ini dibimbing oleh dosen dan dosen membimbing hasil dari proposal. Jadi untuk satu proposal itu hanya boleh memiliki 1 dosen pembimbing utama, dan titik hitam juga di sini ada. Itu untuk memastikan bahwa setiap proposal itu memiliki bimbingan yang wajib. Nah, lalu lanjut ke log bimbingan. Nah, untuk log bimbingan ini itu bertindak sebagai jembatan aktivitas. Jadi log bimbingan itu dimiliki 1 mahasiswa tentunya. Di sini hubungannya
juga wajib. Lalu wajib juga merujuk ke proposal tadi yang dari luar, dan juga wajib berhubungan dengan tabel-tabel lainnya. Nah, lalu untuk hubungan sidang ke penguji, ini ada sidang, lalu ada juga penguji di sini. Nah, itu relasinya juga ada lagi, bahwa artinya sidang itu diuji oleh dosen dan juga dosen itu menguji di sidang. Nah, lalu ada juga sama seperti tadi, ada mandatori, jadi wajib terpenuhi, harus dilakukan. Nah, lalu untuk hubungan lain, misal mahasiswa ke log bimbingan, mahasiswa ke log bimbingan. Nah, mahasiswa ke log bimbingan ini ada hubungan di sini juga, memiliki dan juga merujuk pada mahasiswa. Jadi tanda panah ini mengartikan bahwa satu catatan bimbingan itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa, dengan syarat tadi minimal 8 kali bimbingan untuk lanjut ke sidang akhir. Nah, lalu lanjut hubungan dari dosen ke log bimbingan. Dosen sini ke log bimbingan. Jadi ada dosen mereview bimbingan dan juga bimbingan dibimbing oleh dosen. Juga ada tanda panah. Jadi ini untuk mencegah satu log bisa dipakai berulang kali untuk sidang yang berbeda. Nah, jadi untuk terakhir di ORM ini hubungan identifiernya, misal mahasiswa di sini kan ada name, itu adalah primary key-nya, lalu atribut seperti nama, password dan lain-lain itu adalah atribut pendukung. Dan di sini ada titik juga, artinya mandatory atau not null. Nah, tetapi misal untuk case seperti ini, catatan dosen itu kan tidak memiliki titik, yang berarti itu artinya bersifat opsional. Jadi harus dilakukan dulu jika memang harus terpenuhi gitu. Jadi tidak wajib. Nah, lalu lanjut saya akan menjelaskan class diagram. Nah, di sini class diagramnya hasil dari ORM tadi kami memindahkan ke bentuk class diagram. Nah, di sini juga sudah ada kardinalitasnya. Bisa dilihat di proposal sendiri. Untuk proposal ini itu kan hubungannya atau kardinalitasnya. Jadi satu proposal itu diajukan ke satu mahasiswa tentu, jadi hubungannya one to one. Lalu dikoordinasikan oleh satu dosen PA. Tetapi satu dosen PA kan bisa menjadi banyak dosen PA beberapa proposal, jadi many to one. Nah, lalu lanjut ke sidang. Dari proposal ke sidang itu one to many, karena sidang itu bisa banyak, bisa sempro atau sidang akhir, tetapi bisa juga berulang, misal gagal sidang. Terus misal dari proposal ke bimbingan itu one to many juga, karena bimbingan lebih dari satu, tadi syaratnya minimal 8. Lalu lanjut ke mahasiswa. Satu mahasiswa kan memiliki satu proposal aktif, jadi one to one. Lalu bisa melakukan banyak bimbingan, sama seperti tadi one to many. Terus mahasiswa ke sidang juga bisa banyak, karena sidang bisa lebih dari satu. Lalu mahasiswa ke dosen, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa dosen itu bisa banyak memegang mahasiswa, jadi many to one. Dan untuk tabel dosen ke proposal misalnya tadi many to one to many juga, karena proposal itu bisa hanya satu tapi bisa dipegang beberapa dosen untuk melakukan penilaian proposal. Lalu dari dosen ke mahasiswa itu bisa banyak. Lalu si dosen ke sidang dan juga dosen ke log bimbingan itu pokoknya hubungannya one to many, karena dosen itu bisa memegang beberapa role dan juga beberapa sub alur seperti sidang, proposal, bimbingan dan lain-lain. Nah, lalu lanjut ke log bimbingan. Untuk log bimbingan ini juga many to one ke semua tabel, karena log bimbingan ini sifatnya lebih dari satu. Nah, lalu untuk sidang juga ke dosen misalnya many to one, karena sidang bisa banyak. Lalu ke mahasiswa juga, ke log bimbingan juga, dan ke proposal tentunya. Nah, lalu lanjut saya akan menjelaskan spesifikasi dari database-nya. Jadi sini kami telah merancang, ada desainer database-nya. Di sini saya tampilkan.
Jadi untuk desain database ini bisa dilihat bahwa semua tabel saling berhubungan. Mengapa? Karena di sistem yang telah kami buat itu untuk query datanya itu berasal dari data-data atau tabel lain. Jadi misal saat login itu kan membaca tabel mahasiswa dan dosen, lalu saat mengajukan proposal itu masuk ke tabel proposal. Jadi untuk memanggil query datanya itu dari foreign key yang ada di setiap tabel. Nah, di sini juga bisa dilihat ada ID bimbingan, ada ID dosen dan lain-lain agar unik. Jadi untuk kombinasinya sendiri sudah kami tentukan. Misal untuk mahasiswa itu seperti pada umumnya ada tahun, prodi, jenjang sarjana, lalu nomor urut. Misal 2024 tahun prodi 081, lalu itu juga jenjang, lalu nomor urut 021. Nah, lalu lanjut ke dosen. Dosen juga seperti pada umumnya ada 9. Jadi ada wilayah 08 misalnya, lalu bulan dan tahun masuk misal 03 tahun 11, lalu nomor urut misal 020. Nah, lalu lanjut ke proposal. Di sini ada proposal ID-nya juga. Misal skripsi itu S, lalu tahunnya 25, lalu bulan 01 dan NIM akhir 013. Jadi ada 8. Lalu untuk bimbingan di sini ada 10 char. Jadi untuk kombinasinya itu 24 tahun, lalu prodinya 08, jenjang sarjana 1, lalu NIM 021 dan urutan bimbingan misal 01. Jadi ada 10. Dan yang terakhir ada sidang. Untuk sidang sendiri formatnya sedikit berbeda karena ada 2 kombinasi. Yang pertama misal untuk sempro berarti SP, lalu 1 misal untuk sempro ke pertama, lalu tahun misal 2025, lalu kombinasi misal mahasiswa 01. Lalu untuk TA itu formatnya sama tadi, TA, lalu total TA yang diikuti, lalu tahun, lalu mahasiswa. Nah, di sini mungkin bisa saya tampilkan juga detail-detail dari contoh dummy yang sudah kami masukkan. Ini untuk dosen, ini log bimbingan, ini mahasiswa, proposal, dan sidang. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari sistem yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan awal. Lalu misal ingin mengajukan judul, di sini ada dummy-nya. Sudah misal masuk ke salah satu akun mahasiswa. Ini pengajuan judul sudah disetujui dan ini validasi proposalnya sesuai dengan dosen PA. Lalu ini misal memasuki bimbingan, jadi sudah sempro. Ini adalah tampilannya dan dibimbing oleh di sini ada dosennya juga. Dan ini adalah POV dari dosen koordinator TA atau admin. Jadi dia yang menilai, dia yang mengatur jadwal dan lain-lain. Baik, segitu untuk penjelasan dari hasil perancangan basis data sistem tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.